Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 8 Juni 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Pengajaran Yesus yang radikal dan penuh wibawa ini mengandung reaksi dari para muridnya, seakan-akan Yesus itu mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan dan keinginan kita. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita. Kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Memang, dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian dari hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman kita dewasa ini ada banyak peraturan dan hukum yang beredar. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan landasannya adalah kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria utama kita dalam menerapkan hukum. Apakah kita sudah termasuk orang yang bergerak di jalur ini? Sekarang dan mulai saat ini, hendaknya kita mulai berubah. Kalau yang semula kita menghayati hukum sebagai panglima, dan tentunya ini tidak salah, namun hukum di situ yang dimaksudkan adalah hukum kasih. Hukum kasih adalah hukum tertinggi dari semua hukum, dan kasih itu harus meresapi semua hukum yang ada, sehingga benar-benar orang beriman tidak salah tafsir
atau justru mau menghilangkan, tetapi sebaliknya justru harus menggenapinya dengan hukum kasih dalam kehidupan harian kita sebagai orang beriman Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, apakah hal ini sulit kita lakukan? Sebenarnya tidak. Hanya saja kalau kita masih mau mencari kenyamanan diri dalam hidup di dunia ini, pastilah kita akan jatuh dalam penghayatan hukum yang hanya bersifat duniawi. Yang penting aku menang, yang penting aku selamat, tetapi tidak pernah memikirkan orang lain, yakni dengan meninggalkan aspek kasih yang merupakan kekhususan hukum Tuhan. Hal inilah sebenarnya yang harus kita utamakan, kita perjuangkan, sehingga kita dan orang lain sungguh menikmati cinta kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, agar aku dikuatkan karena penghiburannya dan tidak menyerah apabila harus menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit sebagaimana yang dituntut oleh sabda itu. Semoga kasih sungguh-sungguh menjadi landasan yang paling dasar dari seluruh tata nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.